Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori belajar psikologi pendidikan. Yang saya hormati, dosen pembimbing Ibu Hajah Yayah Robiatul Adawiyah MPD, STAI Al-Hikmah Jakarta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ervina Rizka Sabrina, dari kelas PGMI semester 2, yang akan menjelaskan tentang video psikologi pendidikan. Nah, yang pertama itu, apa itu konsep dan teori belajar? Teman-teman ada yang udah tahu belum? Kira-kira apa sih yang dimaksud belajar itu? Belajar itu apa sih, teman-teman? Nah, di sini adalah pengertian dari belajar, yaitu suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi belajar itu? Teman-teman sudah pada tahu belum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu atau faktor dari dalam diri anak terbagi menjadi dua, yaitu satu aspek fisiologis atau keadaan jasmani dan dua aspek psikologis atau keadaan rohani. Untuk aspek fisiologis ini meliputi kondisi jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas anak dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ khusus pada anak seperti tingkat kesehatan indera pendengar dan indera penglihat juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan yang disajikan oleh guru. Yang kedua ini ada aspek psikologis atau aspek yang bersifat rohani. Aspek ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kecerdasan atau inteligensi, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada minat, dan yang keempat ada bakat, dan yang kelima ada sikap. Yang kedua ini ada faktor eksternal atau faktor dari luar diri anak. Nah, faktor eksternal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada faktor dari lingkungan sosial dan yang kedua ada faktor dari lingkungan non-sosial. Nah, faktor dari lingkungan sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah, dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Yang kedua itu ada faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan non-sosial itu terbagi menjadi 3 juga loh teman-teman. Yang pertama ada lingkungan alamiah, yang kedua ada faktor instrumental, dan yang ketiga ada faktor materi pelajaran. Next, apa itu proses dan fase belajar? Proses itu adalah tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri anak. Dan perubahan tersebut bersifat positif yang menuju ke perubahan anak. Selanjutnya ada fase proses dalam belajar menurut Jerome S. Brunner. Yang pertama itu ada fase informasi atau tahap penerimaan materi. Yang kedua ada fase transformasi atau tahap pengubahan materi dalam memori. Dan yang ketiga ada fase evaluasi atau penilaian penguasaan materi. Selanjutnya ada fase proses dalam belajar menurut Wittig tahun 1981. Yang pertama itu ada acquisition atau tahap perolehan atau penerimaan informasi. Yang kedua ada storage atau tahap penerimaan informasi, dan yang ketiga ada retrieval atau tahap mendapatkan kembali informasi. Selanjutnya, ada teori-teori belajar. Nah, macam-macam teori-teori belajar ini terbagi menjadi 5 ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada teori conditioning, yang kedua ada teori psikologi gestalt, yang ketiga itu ada teori belajar konstruktivisme, yang keempat ada teori belajar kognitif, dan yang kelima ada teori behavioristik. Selanjutnya, ada perwujudan perilaku dalam belajar. Nah, untuk perwujudan perilaku dalam belajar ini terbagi menjadi 8 ya teman-teman.
Yang pertama ada kebiasaan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada pengamatan, yang keempat ada berpikir asosiatif dan daya ingat. Yang kelima, ada berpikir rasional dan kritis. Yang keenam, ada sikap dan prinsipnya. Yang ketujuh, ada inhisibi. Yang kedelapan, ada tingkah laku afektif. Sekian video singkat tentang konsep dan teori belajar psikologi pendidikan dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.